ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa. Di beberapa masjid saya pernah juga dengar begitu, acara ceramah di hotel. Begitu saya masuk ke masjid, saya lihat flash disk. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, waktu saya pernah menginap, saya masuk, saya lihat manusia, orang offline. Sekarang banyak, bukan lagi. Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sahiba al-fadilah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Kiai Haji Muhammad Akrim Maryad hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah. Asatidah al-kiram, al-asatidah al-kiram, ahibbai wa a'azzai fillah, tashilan li wa tafhiman lakum, sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Memang cantik kain katun, pergi kondangan makannya lahap. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Paris Harahap. Ustadz Fakhrul Razi itu pernah ceramah di depan artis-artis, berapi-api, menyala abangku. Ustadz Luqmanul Hakim ceramah di depan pengusaha-pengusaha, menghantam mereka yang gila branded itu. Dia habisi seperti Mike Tyson menghabisi Holyfield. 2 kali pukul tumbang. Tapi begitu mereka kembali ke Gontor, menangis. Jadi waktu mereka menangis tadi, saya berpikir, Ustadz Luqmanul Hakim tajribi 4 tahun di Gontor, Ustadz Fakhrul Razi taman SD 6 tahun di Gontor, menangis. Apalagi aku, apa yang mau aku sampaikan? Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Ahmad Sahal. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Imam Zarkashi. Langsung diijabah Allah. Apa yang terjadi? Berubah susunan acara. Masih tertulis di smartbook bahwa yang ketiga itu saya. Kalau saya lah yang maju tadi, menangis juga lah saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana panitia. Maju Ustadz Das'ad Latif, selesai semua dibuatnya. Memang kalau kita ceramah di rumah kita sendiri memang nggak bisa. Gak bisa. Makanya Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Luqmanul Hakim kembali ke rumah, mereka bisa ngomong itu aja udah alhamdulillah. Apalagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Das'ad Latif dari Makassar, Sulawesi. Ustadz Luqmanul Hakim dari Kalimantan. Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. 3 pulau ini tidak pernah bersatu dalam sejarah. Malam ini Gontor Perekat Umat, tertulis sebelah kiri. Itu masih koma. Kalau mau dilanjutkan, Gontor Perekat Umat wal Ummahat.
Dari Pekanbaru ke Jakarta. Perjalanan saya bukan pantun. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat jam 12.15 malam baru boarding. Naik pesawat menuju Sorong. Pejam mata, buka lagi, belum sampai juga. Pejam lagi, buka lagi, disangka bidadari, rupanya pramugari. Sholat subuh di pesawat sampai jam 6 pagi di Sorong, turun. Naik pesawat lagi pada hari berikutnya. Datang hari pertama, pulang, cuaca tidak mendukung. Hari berikutnya naik pesawat, baru kami sampai ke Kaimana. Sampai di Kaimana, diperkenalkan oleh Pak Bupati Ustadz Abdul Somad. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1985. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Ustadz dari Papua? Iya. Ada alumni Gontor di sana? Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah di mana yang tidak ada alumni Gontor? Ini belum izin ngopinya ini. Sudah diribet. Pergi ke Kairo. Terus kemana? KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketemu alumni Gontor, Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fakhir. Bapak Abdurrahman Fakhir. Pergi ke kantor Kementerian Agama yang gedungnya tinggi di depan Masjid Istiqlal, yang megah, yang hebat. Pergi sekali ke sana akan ketemu dengan Bapak Maftuh Basyuri. Datang lagi sekali lagi ke sana, ketemu lagi dengan Bapak Lukman Hakim Saifuddin. 2 kali datang, 2 kali ketemu alumni Gontor. Pergi ke PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Datang sekali ke sana, orang akan bertemu dengan Kiai Haji Idham Khalid. Ketemu lagi ke sana, akan berjumpa dengan Romo Kiai Haji Hashim Muzadi, alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Pergi ke kantor Muhammadiyah, akan ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Artinya apa? Berdiri di atas semua golongan, li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Inilah yang diperlukan Indonesia yang sedang tercabik-cabik hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada non-muslim yang mengomentari video saya. Pas saya tanya dia, abang video yang mana yang abang lihat? Saya khawatirnya seperti yang dikatakan Ustadz Das'ad tadi, mau dilihat takut dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Soalnya video itu saya simpan juga Ustadz Das'ad. Kata dia, video yang Ustadz mengatakan berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, tentang bangun pagi. Berapa banyak orang bisa kuliah S1, S2, S3? Berapa banyak orang skor TOEFL, Test of English Foreign Language? Berapa banyak orang berprestasi? Tapi kalau untuk bangun pagi susah, payah. Di sini anak bapak, anak ibu diajar bangun subuh.
Tidak ada yang tidak bangun subuh di Darussalam Gontor Ponorogo ini. Nih, makanya kalau ada suami ibu yang payah bangun subuh, kirim ke sini, biar diletakkan telinganya dekat lonceng itu. Bangun subuh ini bukan, tadi saya coba browsing di internet manfaat bangun pagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ususnya sehat karena dia sarapan, sehingga tidak sempat kelaparan, tidak sempat asam lambungnya keluar tapi tidak ada makanan. 2, jantungnya, hatinya tenang, maka moodnya hari itu sehat. Jangan sampai dia bad mood. Mulutnya sehat, kenapa? Karena tidak kering, ada makanan, ada minuman. Matanya sehat karena tidurnya teratur. Kalau tidur pagi sampai siang, payah tidur malam, susah tidur malam. Padahal tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam, paginya melek, itu yang paling bagus. Yang kelima, otaknya cerdas, bangun pagi. Yang nulis itu bukan website Islam. Di mana Ustadz baca? www Rumah Sakit Siloam. Orang non muslim yang menulis, tapi ajaran bangun pagi itu ajaran kita. Disinilah anak bapak ibu dibangunkan pagi. Semua berawal dari bangun pagi. Tunjukkan lembaga, mau universitas, mau sekolah hebat yang membangunkan anak-anaknya. Saya sudah nanya pengajian ibu-ibu, ya, gimana bangun pagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, membangunkan anaknya mudah, bapaknya yang susah. Jadi semua berawal dari bangun pagi. Anak Anda sulit bangun pagi, daftarkan segera. Ingat, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Darussalam Gontor Ponorogo tidak mencari murid karena yang tereliminasi saja ribuan orang. Tapi anak-anak kita perlu diselamatkan. Dari apa? Nggak usah dulu cerita masalah lapar. Lapar nggak usah dipikirkan, ada MBG. Tapi masalah bangun pagi ini, Ustadz Somad, mohon maaf ya, awalnya saya mau buat acara ini, kata Bapak Kabak Kesra, kita sebetulnya mau buat acara pagi Pak Ustadz. Terus kenapa kita buat zuhur? Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Bupati payah bangun pagi. Bupati payah bangun pagi. Ustadz nggak boleh ngomong begitu, kan nggak disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kalau mau ngetes, lihat bangun pagi. Ibu kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bapak kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bagaimana kami bisa tahu dia bangun pagi Pak Ustadz? Lihat ijazahnya. Kalau Darussalam Ponorogo, lulus. Semua berawal dari bangun pagi. Bangun kesiangan, enggak sarapan, terlambat kereta, masuk kantor terlambat, bermasalah dengan atasan, semua seperti efek domino, bad mood dan seterusnya. Kalau sudah paginya enggak enak, itu sampai siang, sampai sore, sampai malam sudah enggak enak semua. Tapi kalau bangun pagi, terdengar suara dari menara, Masya Allah, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa. Di beberapa masjid saya pernah juga dengar begitu, acara ceramah di hotel. Begitu saya masuk ke masjid, saya lihat flash disk. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, waktu saya pernah menginap, saya masuk, saya lihat manusia, orang offline. Sekarang banyak, bukan lagi, makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selamat dari bangun pagi,
mulailah masuk ke dalam kelas. Anak kamu di mana? SMP Plus. Mantap. Anak kamu di mana? Islamic Boarding School. Masya Allah. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus kemarin di negeri, ya terpaksalah masuk pondok. Menyepelekan pondok. Padahal kalau di SMP, di SMA, 5 pelajaran itu sudah cukup untuk dapat ijazah nasional. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, Nahwu, Shorof, Balaghah, Ma'ani, Bayan, Mantik, Tafsir, Ulumul Quran, Tajwid, Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Mukhtaliful Hadis, bahasa Inggris, grammar, conversation, menghafal vocabularies, belum lagi nanti fisika, tetap ada kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Enggak cukup 5 jari untuk menghitung pelajaran. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya anak ini daya tangkapnya agak kurang Pak Ustadz, jadi masuk pondok aja. Anakmu yang agak kurang-kurang kau masukkan ke pondok, 2 kemungkinan. Kalau nggak gila, mati. Kau cari anakmu yang tercerdas, kau cari anakmu yang terpintar, itu yang kau masukkan. Dia akan menjadi Dr. Fakhrur Razi. Dia akan menjadi Ustaz Luqmanul Hakim. 600.000 anak penghafal Quran bisa makan selama 14 tahun sudah dari beras yang dia kumpulkan. Maka Kiai Hasan mengenal beliau, Luqman yang mana? Luqman beras. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pesantren, kalau dia dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, biasa. Lulus di Ummul Qura Mekah, biasa. Tapi sahabat saya S2-nya di Jerman, Inggris, S3-nya di Australia. Tamat mana dia Pak Ustadz? Tamat dari Darussalam Gontor Ponorogo. Sekarang mengajar di UIN Yogyakarta. Namanya Ustadz Andre Rosadi, sahabat saya, seangkatan di Mesir. Al-Azhar selesai, Inggris selesai, Australia selesai. Mana yang tidak selesai sama dia? Jadi kalau ada orang bertanya, kalau tamat Gontor bisa ke Inggris? Salah pertanyaannya. Negara mana yang tidak ada anak Gontor? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adikku sekalian, Ustadz Somad kenapa enggak masuk Gontor? Ini panjang ceritanya. Zaman kalian bukan macam zaman saya. Zaman kalian kalau mau cari informasi tetap tulis www.google.com, selesai. Zaman saya untuk mencari Gontor, nggak usah saya ceritakan kesulitannya ya. Nanti kalian akan bilang itu derita lokal ya. Saya sangat ingin mau ke Gontor ini. Satu-satunya jalan dari Medan kalau mau kemari mesti ke Simpang Limun. Ada di situ alumni Gontor yang memang melalui dialah kemari. Tapi di zaman saya tahun 1993 saya tamat Madrasah Sanawiyah. Kalau mau masuk di bulan Syawal, umur kau hilang 6 bulan. Berarti kau mesti nunggu setahun, karena mengikut kalender. Dan bagi kami, bagi saya yang belum pernah keluar Sumatera, mendengar Gontor Ponorogo Jawa Timur itu jauh. Tapi sekarang adik-adikku tidak ada alasan untuk datang kemari. Jangan sampai menjadi penyesalan panjang. Seperti siapa? Seperti Ustadz Abdul Somad. Tapi hebatnya karomah yang diberikan Allah kepada para masyayikh, para kiai. Gontor ini enggak pun kita masuk, niatnya aja pun sampai. Enggak salah, enggak keliru kalau kata Ustadz Fakhrur Razi, innamal a'malu binniyat. Kenapa Imam Bukhari memuat itu pertama? Kenapa Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi juga memuat itu pertama di Arba'in? Karena memang niat baik.
Saya yakin, saya percaya, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, bahwa saya disampaikan Allah kemari itu karena dulu ada niat yang disampaikan Allah. Tapi kehidupan saya tidak seperti sahabat-sahabat saya. Tiba-tiba nggak pernahnya Ustadz Fahru Razi ini video call. Tiba-tiba video call. Kaget saya kira salah pencet. Tiba-tiba dia video call. Terus saya tanya, ada apa? Saya lagi dengan mama Ustadz, mau ke Gontor. Beliau mau mengulang masa lalu saat mendaftarkan saya dulu. Seingat saya, kita kan nggak boleh posting makanan di Facebook kan? Kenapa? Karena banyak orang nggak makan. Begitu juga video call tentang mama kita kepada orang yang maknya udah meninggal. Cerita tentang Gontor kepada orang yang ingin masuk Gontor tapi nggak jadi Gontor. Itu sulit dimaafkan itu Ustadz Fahru Razi. Saya ikut bahagia. Lalu saya balas WA-nya. Ustadz mengenang masa lalu. Bisa berjalan lagi dengan ibu. Kalau dulu yang datang kemari seorang anak tamat SD, hari ini 2026 dalam rangka milad yang ke-100 tahun 1 abad, yang datang kemari adalah seorang doktor hadis dari Sudan, dibawa oleh ibu. Tidak ada kebahagiaan melebihi itu. Saya tidak bisa merasakan itu. Ibu sudah meninggal dan saya tidak alumni Gontor. Tapi melihat kebahagiaan saudara, saya ikut menjadi bahagia. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada sendiri-sendiri. Makanya ketika kita melihat anak-anak ingat anak kita, bagus. Melihat ibu orang ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang lupa bini kita, itu kurang bagus. Adik-adikku, malam ini kalian sedang melihat kakak-kakak kalian, senior kalian. Nanti kalian juga akan datang kemari sebagai guru besar, sebagai pejabat, sebagai duta besar, sebagai menteri. Dulu ibu kalian saat melepas kalian menangis melepas dia pergi. Tapi nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang, kalian juga akan datang kemari meneteskan air mata. Air matanya sama, keluar dari lubang yang sama, rasanya sama. Tapi dulu air mata penderitaan, kesakitan, kepedihan. Tapi hari ini air mata kebahagiaan, melihat ibu dan anak bisa bertemu kembali. Perempuan yang dulu tidak ada rasa jijik untuk menggosokkan brus, membersihkan WC demi untuk mendapatkan barokah, ternyata tangan itulah yang dicium oleh orang karena anaknya bisa mengumpulkan beras. Ibu dari Ustadz Luqmanul Hakim. Ibu itu punya firasat yang dalam. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah. Apa yang dia kirimkan untuk Abdul Somad? Dia kirimkan jas. Inilah yang saya pakai malam. Kenapa? Dia tahu saya lupa bawa jas. Dan saya hanya pakai baju koko dan sudah saya siapkan sorban. Betapa tidak pedenya saya seandainya saya malam ini tidak kelihatan seperti alumni Gontor. Malam ini Masya Allah, terserah orang mau komen apa, kayak pemain cadangan, ini gak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adikku, kalian orang yang beruntung, kalian orang yang bertuah. Anta rajulun mahzuz, kaifa halukum? How are you tonight? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuat, bertahan, semua ada saatnya. Ada saat menderita, ada saat merasakan kepahitan. Tapi yang pahit-pahit itu akan menjadi sesuatu yang manis dan indah pada masanya. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kita coba merangkai kata
untuk menceritakan rasa malam ini, rasanya belum bisa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasanya. So sweet. Saya hanya bisa kirimkan video dari Kiai Muhammad Akrim Mariat, saya putar keliling sampai ke Kiai Hasan, lalu saya kirimkan ke rumah, karena ada orang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita malam ini, insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak kalau ngantar anak ke pondok, antarkanlah dia dengan semangat, antarkan dia dengan kekuatan, jangan antarkan dia dengan air mata dan kesedihan. Ini banyak ini orang tua ini kalau ngantar anak belum apa-apa lihat mana kasurnya ini. Semangat, bangkitkan semangat dia. Begitu. Kalau mau nangis jangan di pondok, nanti sampai Madiun. Sampai di situ barulah nangis. Habiskan tisu 3 kotak. Datang sahabat saya mengadu, Ustaz Somad, istri saya menangis bengkak matanya karena anak di pondok. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bilang sama dia, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena anak kena narkoba LGBT, daripada anak kena game online, daripada anak kena macam fitnah akhir zaman. Oh, akhirnya jurus itu dia pakai. Begitu dia pulang, istrinya nangis, dia bilang, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi anak kena narkoba. Rupanya suara istrinya lebih kuat lagi membalas. Enak aja kau ngomong begitu, aku yang mengandung dia. Datang lagi dia ngadu, Ustaz saya sudah pakai jurus Ustaz tapi istri saya lebih keras. Dia bilang, aku pun tak bisa ngelawan istriku, aku bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara ibu sama bapaknya mesti kompak, mesti satu cita-cita, mesti ittifak, nggak boleh ikhtilaf dalam masalah memasukkan anak ke pondok ini. Memang serangan ke pondok sekarang luar biasa. Coba bangun pagi, buka handphone, scroll tentang musik 1, iklan mobil 1, tapi fitnah ke pondok 3 sekaligus. Kenapa fitnah tentang pondok ini munculnya ketika pendaftaran ajaran baru, terstruktur. Setiap bulan Mei Juni pasti bangkit lagi tentang pondok, tapi pondok modern Gontor tidak kena. Kenapa? Karena masuknya bulan Syawal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saja cara Allah melindungi. Saya tidak membenarkan yang salah tetap salah. Makanya ketika ketua Komnas HAM tidak setuju bahwa oknum itu mau dikebiri, dia katakan tidak setuju, saya bilang jangan dikebiri. Semua heboh, kebiri. Saya bilang ojo dikebiri. Terus patennya tidak layak dia hidup. Itu sudah layak hukum hirobah untuk dia. 50 anak-anak yang tidak berdosa dia hancurkan masa depannya. Kira-kira setuju dengan saya? Sama-sama radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah tetap salah, dihukum, tegakkan keadilan. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada takwa. Tapi jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu sebelanga, sekarang udah pakai kotak. Para kiai yang mukhlisina laguddin, mereka lebih dulu bangun sebelum santrinya bangun, dan mereka terakhir tidur daripada santri. Semua dia dengarkan, semua dia perhatikan. Apa kata Ustadz Luqmanul Hakim, almarhum Romo Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, tahu mana keran yang hidup, mana yang mati, mana yang bocor, kata Ustadz Luqmanul Hakim. Saya duduk di samping Romo Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Tiba-tiba beliau panggil tadi adik kita, sini sebentar. Ada apa Kiai? Sonnya mati. Beliau mendengarkan, katanya sonnya mati.
Saya saking senangnya malam ini udah nggak tahu lagi saya mana yang hidup mana yang mati. Apa kata beliau berbisik ke saya? Beginilah jadi pimpinan pondok. Semua mesti kita perhati. Carilah orang tua, bapak, ibu sekolah yang bisa mengawasi santrinya. Dari mulai bangun pagi jam 3, ngulang hafalan, mufradat, masuk masjid, sholat sunat, sarapan, masuk kelas, zuhur, masuk kelas, asar, olahraga, mandi, maghrib, isya, makan, jam 10 malam, masuk lagi. Cari di mana lembaga nasional, internasional, dalam negeri, luar negeri yang sanggup mengontrol, mengawasi anak kita dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Benteng terakhir pertahanan umat Islam tinggal satu, pondok pesantren. Maka kalau tumbang pondok pesantren ini habis kita. Ini memang terstruktur mau dihabisi ini. Tapi yuriduna yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Tidak ada yang bisa membungkam cahaya Allah. Allahu Akbar. Kalau saya sudah takbir itu berarti sudah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya sudah, wali santrinya sudah. Tadi ada Ustadz Dashan Latif menyinggung tentang kenapa pondok ini bertahan 1 abad. Kenapa bisa bertahan? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dia kalau lagi live TV begitu. Di antara sebabnya karena badan wakaf. Ini wakaf. Wakaf la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diperjualbelikan. Wakaf lillahi ta'ala. Ini salah satu unsur kenapa ini bertahan. Tidak hanya 100 tahun, madamatis samawatu wal ard, selama langit terbentang, selama bumi terhampar, ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau hanya sekedar Ustadz Somad ceramah, tapi rekaman ini yang hadir Ustadz Somad, bagaimana dengan Gontor 7? Bagaimana dengan Gontor 14? Memang saya ceramah di Darussalam Gontor Ponorogo, tapi rekaman ceramah saya malam ini akan disebarkan di Gontor TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau setelah mendengar tausiah 4 ustadz dari 3 pulau malam ini, maka umat Islam di Indonesia beramai-ramai, berbondong-bondong memanggil, mengatakan, Bapak Darussalam, Bapak dari Gontor, iya, itu ada tanah mau saya wakafkan. Saya tidak mau tanah ini diambil oleh orang lain, menantu, cucu, kawan, sahabat. Saya mau tanah itu untuk tanah wakaf. Tanah yang mana? Tanah yang itu. Tanah siapa? Enggak tahu. COVID-19 enggak bisa ceramah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan saya nggak keluar, di rumah saja, nggak berani naik pesawat, karena kalau naik pesawat hidung ditusuk. Online semuanya. Lalu saya ngumpul dengan kawan-kawan saya alumni Al-Azhar, saya tanya, bro, iya, mau dibawa kemana hubungan kita? Jadi gimana? Mari kita tidak lagi ceramah di masjid, tapi beri ke saya nama orang-orang kaya yang perlu kita datangi. Kami pun datang ke rumah orang-orang kaya. Bapak, COVID sudah datang dan sudah banyak yang meninggal dunia. Kelihatannya Bapak pun tak lama lagi. Maka kalau ada tanah, wakafkan. Inilah yang akan mengalir sebagai amal jariah. Banyak kami mendapatkan tanah, bahkan sampai akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk yayasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun dipeluk, menangis. Habis itu kami cek ke BPN.
Assalamualaikum Bapak Kanwil BPN, gimana tanah kemarin? Begini Pak Ustadz, setelah kami cek titik koordinat, itu tanah bermasalah Pak Ustadz. Pak Haji, kemarin yang kita udah nangis-nangis itu ternyata bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Yayasan pondok sudah banyak pikiran ngurus anak santri, jangan lagi berikan mereka masalah tanah wakaf yang bermasalah. Kalau mau wakafkan tanah, sampaikan begini, ini ada tanah wakaf, sudah kami bangunkan kelasnya, sudah kami bangunkan asramanya, sudah kami siap gedungnya, sudah kami siapkan semuanya, tinggal kamu saja datang memimpinnya. Begitulah hendaknya orang-orang beriman di Indonesia ini, insya Allah. Begitu, kalau perlu siapkan ibu nyainya sekalian, supaya alumni Gontor yang belum menikah, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah segera ketemu jodoh insya Allah. Banyak sekali. Ini maksud saya, ini yang alumni yang sudah selesai Unida S1 mau ditempatkan, itu yang bilang amin tadi. Adapun yang baru kelas 1, kelas 2 nggak usah saya pikirkan itu. Yang penting dorobat. Saya nggak mau kalian libur, habis libur pulang, lalu kemudian terngiang-ngiang, terbayang-bayang, lalu kemudian ketika ditanya kenapa, teringat terus dia. Sudah bacakan ayat kursi? Sudah. Nggak hilang juga? Enggak. Pakai tasrif. Nah, nggak juga hilang? Pakai fi'il mudhari. Ustadz Somad, kami ini fi'il madhi adik-adikku. Fi'il madhi itu maksudnya mabniun alal fathi. Kami ini nggak akan berubah. Dorobah nggak bisa jadi dorobi. Tapi kalian fi'il mudhari bisa jadi yadribu, bisa jadi lam yadrib, bisa jadi lan yadriban. Tergantung amil apa yang masuk. Maksudnya apa? Kalianlah yang memimpin perubahan di masa akan datang. Adapun kami ini masa lalu, fi'il madhi yang tidak mungkin berubah, tapi kalian berubah, tapi juga akan merubah Indonesia ke zaman yang lebih baik di masa akan datang. Kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, Indonesia gelap, ya mungkin karena lagu yang sering dinyanyikan seperti mati lampu. Tapi kalau lagu yang dinyanyikan saudara kita tadi, sholawat, menyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah saya selalu optimis. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi pesimis itu satu. Syarat jadi pesimis cuma satu. La taqnatu mir rauhillah. Jangan putus asa. Kenapa? Yang layak putus asa itu hanya illal qaumul, orang kafir yang layak putus asa. Maka kita tidak layak untuk berputus asa. Bagaimana masa depan anak-anak kita, Pak Ustadz Somad? Ustadz Abdul Somad kepalanya ini dirusak hanya oleh 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Itu pun nggak merusak, banyak mendidik. Tapi anak saya, ponakan saya sekarang dirusak macam-macam. Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook, TikTok. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Saya buat nizam ketat. Anak nggak boleh pegang handphone. Jangan pegang handphone. Tiba-tiba Sami yang 5 tahun, setiap tamu datang, ngelihat anak-anak pegang handphone gini dia. Tamu datang ke rumah bawa handphone, dia ngintip handphone teman. Meleleh air mata saya. Sedih. Anak begini. Saya bilang sama istri, kita kasih dia handphone. Jangan, kata dia. Tapi nggak tahan juga. Akhirnya kami cari jalan tengah, win-win solution. Kita kasih dia handphone, tapi handphonenya jangan konekkan ke internet. Terus isi aja video ngaji, baca Quran, doa-doa, zikir-zikir 5 menit, 5 menit, 2 menit, 3 menit. Buat 20 file biar dia nggak bosan. Nggak bisa kita lepaskan. Sahabat saya
alumni Al-Azhar, guru di Pekanbaru, razia ke sekolah, bawa keranjang, ambil handphone murid, ambil handphone siswa, ambil handphone siswi, periksa isinya, videonya, kontennya. Lalu orang tua ditelepon, bapak besok datang, mohon maaf saya ada kerja luar kota. Ibunya, istri datang, ibunya datang, dikasih tahu ini anaknya kurang ngajar, ini anaknya kurang perhatian, ini anaknya tidak dapat didikan yang baik. Setelah gurunya habis ngomong, si ibu ngomong, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan bapak. Ibu-ibu, kalau ibu rajin mengawasi handphone suami, bagus. Nanti coba kalau handphonenya tinggal, ibu miss call, tiba-tiba muncul keluar, bukan my wife, bukan ya Humaira, bukan Blacky. Terus apa yang keluar? Security syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar. 100 tahun Gontor, 2026 bagaimana manajemennya, dari mulai mengatur santrinya, sampai dapurnya, sampai kurikulumnya, sampai tanah wakafnya, sampai badan usahanya. Ini manajemen totalitas yang dituliskan dalam 500 halaman disertasi yang sudah disidangkan belasan profesor doktor di Universitas Airlangga, ditulis oleh Bapak Dr. Munif At-Tami. Anda mau dapat bukunya, hubungi nomor kontak berikut ini. Ustaz kok tahu? Saya termasuk diberikan kehormatan untuk penyidangnya. Yang nggak tahu berarti belum follow IG saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang tersebar dalam serpihan-serpihan ibarat kaca jatuh ke batu, itu sudah dirangkai oleh alumni-alumni, tinggal datang apa yang mau diambil, apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kita bukan kiai, bukan ulama, bukan penghafal Quran, tidak bisa bahasa Arab, tapi kita ingin dapat amal jariah, tinggal satu yang bisa kita lakukan, wakaf. Saya duduk di bawah anak-anak kecil Papua, anak kecil, mereka nggak bisa sekolah Pak Ustadz, karena mohon maaf, orang tuanya fakir miskin. Tiba-tiba anak ini ditanya, hadis tentang menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, hadis tentang kebersihan, at-tahuru syatrul iman, hadis tentang kasih sayang, man la yarham la yurham. Kaget saya, nggak sekolah, enggak, kok tahu hadis, kok bisa nerjemah? Ustadz Somad, ini anak-anak dididik di atas tanah, rumahnya belum selesai, pembebasan tanah belum. Ini 4 orang gurunya Pak Ustadz, Masya Allah. Adik dari mana? Kami alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Yang mimpin sekarang namanya Ustadz Muslih, S2 bahasa Arab. Mereka tidak gengsi. Banyak orang pulang dari Timur Tengah berharap turun dari pesawat disambut dengan talal badaru alaina. Ketika pulang ke kampung tidak direspon, tidak dimuliakan, ngambek. Akhirnya merantau ke kota, nggak ceramah, nggak ngajar, nggak ngaji, nggak mendidik. Syahnu di mana sekarang? Innas Safa wal Marwata. Nggak salah, silakan buka travel haji dan umroh, nggak salah. Siapa yang bilang salah? Saya pun masih bawa jamaah umroh 1 tahun 2 kali. Bulan Agustus nanti berangkat, bulan Januari berangkat. Yang ikut serta, ikuti beritanya di Instagram Ustadz Somad Official. Tapi hasilnya belikan tanah, hasilnya buatkan kelas, hasilnya buatkan asrama. Inilah yang akan Ustadz Somad ini sanggup ceramah kira-kira berapa tahun lagi? Paling kuat
paling sanggup 10, 20 tahun itu sudah hebat betul. Di hari ulang tahun Gontor yang ke-120 itu ceramahnya udah nggak gini lagi. Marilah kita banyak ingat Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya Ustadz Somad jangan pikirkan tentang orang mau dengar atau tidak dengar. Asal Ustadz lihat ada orang ngumpul, ceramah. Kalau Ustadz lihat ada orang rame, ceramah. Itu pesan Ustadz Das'an Latif ketika saya pertama kali ke Makassar. Jangan pilih-pilih ceramah. Maka sejak itu saya asal nampak saya orang rame, ceramah. Karena dia pesan begitu. Kenapa begitu Ustadz? Karena sampai masanya nanti orang ramai, tapi kau tidak bisa lagi menyampaikan ceramah. Ada masanya kau sanggup, tapi orang tidak mau dengar. Maka kalau ada orang ramai, ceramah. Maka kami tidak pernah memilah-milih dimanapun, surau, langgar, musola, pulau, danau, hutan, semuanya dibawa oleh Ustadz Lukmanul Hakim ke pedalaman namanya Teluk Pakedai. Kan ada lagunya tuh, Pakedai, Pakedai. Sampai kami di pedalaman Kalimantan, dibawa naik speedboat, tidak pakai atap, langit sebagai atapnya, cahaya matahari. Kami tidak pernah memikirkan skincare kami akan rusak. Kenapa? Karena kita tidak dididik dengan pendidikan yang manja. Orang tua tidak khawatir meninggalkan anak karena dia tidak makan. Jangan. Orang tua perlu khawatir meninggalkan anak tidak pandai hidup. Apa itu anak yang tidak pandai hidup? Tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Ada anak yang tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri? Ya, karena selalu dilayani. Tidak pandai membawa piring ke dapur setelah makan. Tidak pandai membersihkan tempat tidurnya. Semuanya serba 3 huruf. Ma, pa, ma. Generasi yang manja. Saya generasi yang sabar untuk menunggu mendengar musik. Mesti nunggu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Ahad jam 10 pagi. Nama acaranya Album Minggu. Masih ingat? Berarti sudah tua. Untuk nonton sinetron bule orang barat, nunggu jam 11 siang. Kejam terhadap budak-budak. Tuan Baron. Perempuan yang teraniaya, Little Missy. Yang senyum berarti sebaya dengan saya. Tapi anak-anak sekarang, dia tinggal buka handphone, dia buka Netflix, dia buka YouTube, dia mau tonton lagu, dia mau tonton nyanyi. Ketika lambat sedikit saja, dia banting. Ketika lambat sedikit saja, dia marah, tantrum, emosi, tidak terkendali. Dulu tidak terhitung berapa kali kepala saya ini kena pukul pakai sajadah. Wapak. Al-asma' al-madhkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah, ila qismil lughah. Kita pun penasaran, dipukul pakai batang sapu. Enggak ada komplain. Sekarang komplain, bawa psikolog, psikiater. Ini kenapa? Batinnya terluka. La ilaha illallah. Batin terluka kata dia. Kita tangan kita luka nggak apa-apa. Anak manja. Generasi apa namanya? Strawberry. Merah, cantik di dalam etalase kaca. Tapi begitu keluar dari kulkas, kena cahaya matahari sedikit saja, lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Kita tidak dididik dengan manja. Generasi selalu terbagi pada 3. Pertama, generasi pejuang. Kedua, generasi penikmat. Ketiga, generasi penghancur. Maka itu Ustaz Somad buat sendiri, bukan? Itu teori sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan, dalam negara, dalam sejarah peradaban manusia, generasi selalu 3. Yang pertama pejuang, yang kedua penikmat, yang ketiga penghancur. Jadi kalau saya mau anak saya tetap berjuang, maka saya jangan memanjakan dia. Dia tetap berjuang.
Pak Haji, anaknya yang di Amerika kemarin gimana Pak Haji? Anak saya sekarang buka rumah makan Pak Ustadz. Laris sekali Pak Ustadz. Berapa harga makanannya Pak Haji? Satu bungkus 6.000. Loh, murah sekali. Modalnya berapa? Modalnya 10.000. Gimana maksudnya? Modalnya 10.000, kenapa dijual 6.000? Saya hanya mau supaya anak saya bangun pagi, dia belanja ke pasar, dia beli ikan, dia beli sayur, dia bawa tukang masak, dia ngontrol, dia ikut bungkus, dia bagi, dia ngitung, supaya dia tahu nilai uang. Karena kalau tidak diajar begitu, dia akan hambur-hamburkan uang, dia tidak peduli bagaimana sulitnya mencari uang. Penderitaan. Universitas yang paling berhasil mendidik, nama universitasnya adalah bukan Harvard University, bukan Cambridge, bukan Sorbonne, tapi Universitas Penderitaan. Ustadz Luqmanul Hakim lulus Gontor, setelah itu terbang sejauh mata memandang ke Malaysia. Di sana beliau belajar di Universitas Penderitaan. Sampai beliau pernah bawa motor, nggak boleh parkir di situ, dilarang parkir. Tapi sekarang beliau datang sebagai tamu kehormatan. Ustadz Somad pernah juga begitu. Saya tamat dari Mesir, nggak langsung ke Maroko. Sempat 1 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Dari 1000 menara Mesir, negeri 1000 menara, ke negeri 1000 makcik. Sampai di Malaysia, secara resmi di University Kebangsaan Malaysia, tapi sesungguhnya di perantauan Universitas Penderitaan. Saya beli sepeda motor, harganya 500 ringgit. 500 ringgit waktu itu sekitar 2 juta rupiah. Sekarang nggak segitu lagi, karena dolar sudah 18.000. Motor ini kok murah sekali Pak Ustadz? Motornya unik. Kalau digas laju, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. 6 bulan saya pakai motor itu, dari Kajang ke Bangi, Universitas Kebangsaan Malaysia. Di situ baru saya sadar, sengaja Allah buat saya pakai motor itu supaya apa? Supaya saya bisa merasakan perasaan. Bukan hanya perasaan orang yang bisa saya rasakan, perasaan motor itu pun bisa saya rasakan. Kalau laju kencang, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. Dan kalau parkir, jauh parkir. Supaya apa? Jangan dilihat cewek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah saya yakin dan percaya, berkah para masyaikh, berkah guru-guru kita, sehebat apapun kalian nanti adik-adikku, datanglah. Saya walaupun gak selesai di UKM, saya tetap datang ke UKM. Dan ketika saya presentasi, ada satu profesor mengatakan, Ustadz Abdul Somad ini adalah alumni UKM. Saya malu, saya bilang, Prof, saya di sini cuma 1 semester. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni. Saya tetap datang ke pondok. Saya pulang ke pondok. Abdul Somad, iya Pak Kiai, pulang ke pondok. Saya nggak tamat Pak Kiai, nggak apa-apa. Saya pulang. Begitu saya masuk ke asrama, nggak tahan, pecah tangis saya. Membayangkan asrama saya, tempat saya mandi dulu, tempat saya jemur pakaian, berapa celana dalam saya hilang di situ. Nggak sanggup saya menangis, basah semuanya, sedih. Habis itu di depan teman-teman saya tanya, wahai sahabat-sahabatku baik yang satu angkatan maupun tidak, mau kalian mau maafkan segala silap salah khilafku kepada kalian? Mau. Ku ulang sekali lagi, maukah kalian memaafkan segala silap salahku? Mau. Lepas rasanya daripada saya mencari mereka di padang mahsyar nanti. Memangnya apa kesalahan Ustadz? Saya ini sebetulnya enggak nakal, cuman inilah teman-teman, makanya jangan berteman dengan orang nakal. Kebetulan waktu itu saya dapat jadwal jadi bulis. Datang teman saya, Mat, ya, ini yang punya lemari ini Abu Khalul Bukhola. Inilah yang paling pelit, Mat, kata dia. Terus tadi dia mudib, tadi maknya datang. Terus ada bumbu pecal sama rambutan. Terus ayo kita buka. Saya makanlah rambutan itu.
Terpikir terus saya bagaimana minta maaf. Untung saya sudah sampai ke pondok dan minta maaf. Insya Allah lepas. Apakah dia hadir waktu itu atau tidak? Wallahu a'lam. Alumni SD, reuni SD, kumpul. Reuni pondok, kumpul. Jangan menjauh. Kenapa? Karena kita tidak tahu entah dari mulut yang mana berkah-berkah doa itu. Cium tangannya. Kepala saya ini pernah dijedutkan ke papan tulis. Dan ketika ketemu dengan guru itu nggak ingat, tapi saya ingat. Saya cium tangannya, saya minta doanya, keberkahan. Mungkin karena dijedutkannya itulah kepala saya ini lurus. Kalau tidak mungkin sudah koslet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santrinya sudah, bapak ibunya sudah, orang-orang kaya yang punya tanah untuk berwakaf sudah. Tinggal lagi kami, anak-anak, saya, guru kita Ustadz Dr. Das'ad Latif Hafizahullah, Ustadz Luqmanul Hakim, yang paling muda di antara kami Ustadz Fakhrul Razi. Kami memohon doa dari semua yang hadir, terutama para kiai, romo kiai, supaya Allah selalu memberikan kami as-sidqa fil qaul, al-ikhlas fil amal. Kalau berkata, kata-katanya benar, dan kalau beramal, amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun mati kami dalam jalan dakwah ini, mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Dunia ini terlalu sebentar untuk kita bercengkrama. Dunia ini terlalu sekejap untuk kita bertatap muka. Dunia ini penuh dengan kepentingan. Maka saya berharap, andai saya tidak bertemu dengan para kiai di sini, saya ingin bertemu lebih lama nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Yang tepuk tangan dulu, ada pantun terakhir. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.